Siapa yang memberangkatkan orang Rohingya ini, Bang? Kenapa orang itu bisa pula berangkat berombong-rombong macam itu? Bisa sampai ke Malaysia. Yang memberangkatkan orang Rohingya ini ada sindikat tertentu, sindiket kata orang Malaysia kan. Jadi memang mereka ini berbiaya memakai ongkos itu berangkatnya untuk naik kapal berangkat mengungsi ke negeri-negeri orang ini. Dari mana Bang mereka dapatkan Bang duit itu Bang? Mereka jual lah mana-mana benda harta benda apa yang tersisa di kampung mereka itu ada rumah sapi atau apapun mereka jual untuk berangkat secara gelap secara ilegal berangkat ke negeri orang nih dengan jalan mengungsi. Bahkan mereka membuat kadang-kadang ada meminjam uang lewat keluarganya. Pokok apa harta benda lah dijual dengan orang Rohingya nih untuk berangkat ke Malaysia atau ke Indonesia. Jadi ada sindikatnya memang, sindikat perdagangan manusia, perdagangan orang. Sindikat ini memang menyediakan kapal lah, menyediakan kapal seperti yang kita lihat di TV itu kan. Jadi etnis Rohingya ini, mereka ini memang waktu berangkat tuh rata-rata ada yang sudah memegang kartu UNHCR kalau Indonesia, kalau Malaysia UNHCR. Nah, itu mereka dapatkan di kamp pengungsian Bazar yang ada di Bangladesh sana. Di kamp pengungsian inilah orang itu mendapatkan kartu identitas dari UNHCR ini. Jadi dengan berbekal kartu inilah orang itu bisa diberikan suaka politik perlindungan ke negeri-negeri tertentu seperti macam ke Indonesia atau di Malaysia itu. Jadi mereka ini sudah dinaungin oleh badan UNHCR nih dari PBB. Seperti itu. Jadi sindikat ini pun kadang-kadang orang itu memakai sistem organisasi terputus. Artinya mata rantai orang itu terputus, tidak langsung. Yang ini ada tugasnya dari dari luar negeri yang membiayai pemberangkatan orang itu hasil daripada ongkos orang itu sendiri. Kadang-kadang dari pihak Myanmar. Ini dibuat jadi ladang bisnis. Dari pihak Bangladesh ada juga. Kok tahu Bang, tapi Myanmar bermusuhan dengan apa ini Bang Rohingya. Betul. Bermusuhan dalam arti orang pengusiran orang Rohingya ini dilakukan oleh Myanmar, tapi orang yang memandangnya dari segi bisnis mereka tidak memandang itu. Buktinya yang tertangkap di Aceh beberapa tahun lalu, nakoda daripada awak kapal yang membawa Rohingya ini, mereka itu berkebangsaan Myanmar, masih orang Myanmar, tapi orangnya Myanmar yang warna kulitnya mirip dengan Rohingya. Myanmar kan ada orang yang orangnya mirip-mirip Cina, ada yang mirip dengan Rohingya, ada seperti Bangla, ada yang mirip Cina, mirip Filipin pun ada. Jadi macam itulah. Orang itu berangkat dari perairan Andaman, iya kalau tak salah, dari apa? Dari daerah Andaman sana itulah. Kadang menuju ke Malaysia, ada juga menuju ke Indonesia. Seperti itu. Jadi ketika ada juga dari pihak dari Indonesia dan kadang ada pihak dari Malaysia yang mengatur untuk pendaratannya di daratan. Seperti itu. Jadi inilah perjalanan daripada orang Rohingya nih. Karena mereka udah memang terusir dari negeri Myanmar itu. Jadi orang ini pun pelarian juga daripada kamp pengungsian di Bangladesh sana. Karena Bangladesh itu udah keberatan, udah kewalahan menampung 1 juta pelarian Rohingya nih. Jadi dia punya camp ini pun luas, camp Rohingya nih.
Jadi camp itu mungkin ya sampai tak terkontrol, makanya orang itu bisa lari, mudah lari, macam itu. Jadi Bang, apa bedanya Bang Malaysia sama Indonesia? Kenapa Rohingya di Malaysia itu mereka itu berbaur dengan masyarakat awam di khalayak ramai. Sedangkan di Indonesia dia di dalam pengungsian. Sebenarnya cuma beda kebijakan aja. Beda kebijakan cara menanganinya, penanganannya. Kalau di Malaysia penanganan Rohingya ini nampaknya lebih manusiawi juga. Istilahnya mereka memberikan lapangan kerja karena sesuai dengan situasi dan kondisi. Malaysia itu memang mempunyai banyak lapangan kerja. Jadi pekerja-pekerja asing kan banyak di Malaysia itu. Jadi sebagian mana-mana pekerjaan yang bisa digantikan oleh tenaga-tenaga Rohingya itu diisilah oleh mereka, sambil mengurangi biaya kehidupan sehari-hari yang memang kadang-kadang ada bantuan dana dari UNHCR nih untuk Rohingya, tapi tidak mencukupi. Kadang-kadang dana bantuan itu ada kadang-kadang lambat datang. Macam itulah. Jadi Malaysia mengambil kebijakan karena Malaysia memang tempatnya pekerja-pekerja migran, jadi sekalian mereka disalurkan untuk bekerja di Malaysia itu. Tapi sayangnya Rohingya ini kadang-kadang udah dikasih kerja dia mau minta lebih. Macam itu. Jadi sementara kalau di Indonesia mereka ini tetap berada di camp pengungsian. Seperti di Aceh dalam camp pengungsian, di Medan atau di Pekanbaru. Karena kalau mereka ini dilepas seperti di Malaysia akan menimbulkan kecemburuan sosial. Sedangkan di Indonesia sendiri pun itu soal lapangan kerja kan soal hal yang bisa dikatakan sensitif. Orang-orang Indonesia pun butuh pekerjaan. Sedangkan di Indonesia ya tempatnya pengangguran. Jadi kalau dibiarkan bangsa Rohingya ini dilepas mereka mencari kerjaan, itu akan terjadi gesekan yang sangat membahayakan daripada orang Rohingya. Orang Indonesia kan tidak sama seperti orang Malaysia. Orang Indonesia ini kecemburuan sosialnya tinggi, tapi memang sesuai dengan keadaannya. Memang keadaannya Indonesia ini serba sulit mencari pekerjaan.